Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas ingin mempraktekkan coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Nasir Alfandi dari SMK Negeri Tugumulyo. Saya Misriah dari SD Negeri Temuan Jaya. Saya Siti Nurhayati dari SDN Negeri Mekarsari. Saksikan video kami. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Misriah. Hari ini kita rencana akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti. Saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Baik Bu Siti, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Kemudian bagaimana Bu Siti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Siti yaitu kompetensi apa yang akan Bu Siti kembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Ibu Lis, jadi pada proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, berarti kompetensi yang akan Bu Siti kembangkan yaitu presensi, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Siti ya. Oke. Bagian kompetensi mana yang menurut Bu Siti secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Lebih kepada dua hal tersebut sih Ibu. Oke, kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Siti tadi ya. Terus bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Siti inginkan? Saya ingin dari coaching ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baiklah Bu Siti. Oke, demikian dulu ya Bu Siti pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu Siti melaksanakan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Pak Nasir. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu Bapak? Bolehkah Bu saya meminta waktunya sejenak? Saya ingin menceritakan Bu, permasalahan saya tadi di kelas. Oke. Baik Pak Nasir. Apa sih yang mau diceritakan tentang kejadian kelas tadi? Begini Bu, saat saya mengajar tadi, ada beberapa siswa yang tidak bersemangat dan mengantuk Bu saat saya menyampaikan materi. Jadi pada saat Bapak menyampaikan materi tadi, teridentifikasi bahwa siswa Bapak itu tidak semangat belajar, kurang motivasi, mengantuk gitu Pak ya? Iya Bu. Oke Bapak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan murid-murid Bapak tidak berminat belajar atau mengantuk di kelas? Sebenarnya Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan video dan PPT itu. Saya rasa dengan video yang menarik itu akan mengakomodir gaya belajar audio visual dari siswa. Dan variasi video tersebut juga saya rasa akan membuat siswa tersebut bersemangat Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke Bapak, menurut Bapak apakah menggunakan video dan maupun PPT tersebut dapat meningkatkan minat belajar siswa? Ya Bu, bisa saya menggunakan video dan PPT tersebut, saya rasa minat belajar mereka akan meningkat. Oke, saya setuju sih Pak. Semua bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran gitu ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa saya ingin menambahkan media lain Bu, seperti
alat peraga, karena itu dapat menjangkau atau mengakomodir gaya belajar kinestetik anak. Jadi saya akan memadukan dari PPT, video, dan juga media pembelajaran konkret Bu, seperti langsung alat-alat perlengkapan bengkel dan lainnya. Bagus sekali sih Pak, itu rencana Bapak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Terhadap rencana saya itu Bu, setelah itu saya akan berkomitmen untuk memperbaiki modul ajar saya Bu, agar lebih berdiferensiasi Bu, dengan memberikan konten-konten yang dapat mengakomodir minat dan gaya belajar murid tersebut. Bisa dari video, PPT, buku, maupun dari alat peraga langsung. Bagus sekali itu Pak Nasril, rencananya sangat luar biasa gitu ya. Saya sangat mendukung itu Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Kira-kira kapan Bapak dapat mengimplementasikan rencana-rencana Bapak tadi? Setelah saya coaching dengan Ibu, nanti saya akan perbaiki modul ajar saya dan akan saya terapkan di pertemuan berikutnya di minggu depan Bu. Nanti setelah saya menerapkan di kelas, akan saya laporkan hasilnya apakah minat belajar siswa itu meningkat setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terima kasih sekali Pak Nasril atas pertanyaannya. Artinya setelah sesi ini kita akan ketemu lagi gitu ya. Kita akan membicarakan apa sih bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya terkait rencana-rencana yang sudah Bapak utarakan tadi. Baik Pak, setelah pembicaraan singkat kita tadi, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, perasaan saya Bu, terima kasih banyak, saya udah lega dan saya merasa permasalahan saya ini rupanya tidak yang sesuai saya pikirkan Bu. Mungkin saya bisa menambahkan hal-hal atau ide-ide baru di kelas saya Bu, sehingga nanti saya harapkan murid saya menjadi semangat belajar di kelas. Artinya Bapak siap dengan teknologi baru, dengan segala media-media baru gitu Pak ya? Supaya bisa dikasih saya tunggu cerita Bapak. Ya siap Bu, nanti akan saya segera laporkan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Siti. Gimana nih kabarnya nih? Ceria katanya. Sudah selesai prosesnya Bu Lis. Iya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Siti ya. Sekali. Siti. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu Siti ya. Oke. Apa sih yang Bu Siti lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan? Alhamdulillah jadi setelah coaching itu dilakukan saya sendiri sudah sesuai dengan alur kita. Saya sudah menyediakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan-permasalahan yang coaching hadapi gitu kan. Sehingga coaching mampu secara terbuka menceritakan permasalahan begitu Bu. Oke, baik. Jadi hasilnya tadi intinya coaching ya dapat menemukan permasalahannya ya Bu Siti ya. Dan Oke Bu Siti, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu Siti sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Siti ini ya, sebelum kita tutup nih sesi kita nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu Siti lakukan? Baik Ibu Nis, jadi kompetensi yang masih ingin saya lakukan atau saya kembangkan untuk lebih memahami proses sehingga nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah, bagus Bu Siti. Baiklah Bu Siti ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian dulu ya observasi kita hari ini ya Bu Siti. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.